Itu baru terasulah musola. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati pengurus Mushola Al-Abidin, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, sidang jamaah Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang mengaji pakai kitab tebal-tebal. Nah, kini kitabnya bisa masuk HP. Nah, jadi jangan curiga Bapak Ibu, kalau ustaznya ceramah tapi HP dibukanya. Nah, enggak ada mencari yang lain, mencari hadis. Nah, ada hadis di HP. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, setelah kita memuji bersyukur kepada Allah, Zat yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, salawat dan salam juga kita doakan kepada Allah semoga disampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul pernah menyampaikan dalam hadis yang cukup panjang. Hadis ini beliau sampaikan menjelang masuk Ramadan. Nah, tapi walaupun ini disampaikan sebelum masuk Ramadan, tapi apa yang beliau sampaikan ini akan kita amalkan di hari-hari Ramadan ini. Apa kata Rasul? Ya ayyuhan nas, qad azullukum syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian satu bulan di mana bulan itu dinamakan dengan bulan penuh berkah. Syahrun azim, bulan yang agung. Nah, jadi Ramadan itu disebut dengan bulan penuh berkah, bulan yang agung. Nah, pertanyaannya adalah apa keberkahan Ramadan? Nah, kan kita sudah berulang-ulang puasa nih. Mungkin ada yang 20 kali, ada 30 kali ya sejak kita balik. Nah, apa keberkahan Ramadan? Nah, inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, bagi anak-anak yang SD, SMP, SMA, yang kuliah, ada juga yang kuliah nih. Ada ya? Pertanyaannya untuk anak SD, SMP dan kuliah, SMA saya nih. Ini ada hadiahnya. Ada Quran saku 2. Nah, ada Al-Quran besar juga 2. Quran besarnya pakai terjemahan lagi. Nah, kau menggalih orang. Untuk anak-anak digalih yang jual. Nah, ada pembatas buku dari pelepah korma. Nah, namanya pembatas buku tapi dari pelepah korma. Nah, tidak ada di Indonesia, apalagi di Balai Gadang. Dia hanya ada di Timur Tengah. Nah, jadi kalau sengaja aku mencari ini, 20 juta boleh melihat. Nah, jadi nilainya besar ya. Nah, jadi bagi anak-anak mohon diperhatikan apa Ustaz sampaikan ceramah nanti di akhir. Ada pertanyaan 6. Memperebutkan 2 pembatas buku dari pelepah korma, 2 mushaf kecil, 2 saku, dan mushaf yang besar. Silakan ya. Tapi kalau tidak bisa anak SD, tidak bisa anak SMP, tidak bisa anak SMA, berarti anak kuliah boleh jawab. Ya. Baik. Kata Rasulullah SAW, qad azullukum syahrun mubarak. Datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Nah, pertanyaannya adalah apa keberkahan Ramadan? Nah, kalau bagi orang menggalih keberkahan Ramadan itu laku galih jadi sore hari.
Ya jual berbukaan laku saja, itu berkah kan. Nah itu bagi orang kaya, tapi bagi kita orang beriman bukan itu keberkahannya. Apa keberkahannya? Pertama, ada peluang kita mendapatkan bisa beribadah jauh lebih baik dari 1000 bulan. Nah, kata Rasulullah SAW, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Pada bulan Ramadan itu ada satu malam, di mana satu malam itu jauh lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu lebih kurang 83 tahun. Saya di antara awak yang lah umurnya 83 tahun. Ibu berapa umurnya, Bu? Nah, yang di tengah. Kalau itu masih muda deh Ibu ya. Uni. Berapa, Bu? Ya. 65. Ada peluang untuk menambah umur 83 tahun. Bukan umurnya tapi ibadahnya. Ya. Syaratnya apa? Mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Jauh lebih baik dari 1000 bulan. Kapan? Di malam-malam Ramadan. Di 10 terakhir Ramadan. Di malam-malam ganjil. Jadi kalau ada orang malam gini ngecetnya dapat malam Lailatul Qadar, itu bisa lah. Malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir Ramadan. Di malam-malam ganjil. Ini untung ini. Tahun ini tidak ada perbedaan awal puasa antara Muhammadiyah, NU dan pemerintah. Cuma kalau ada perbedaan, berarti terjadilah perbedaan kapan malam Lailatul Qadar. Jadi insya Allah di 10 terakhir Ramadan ada malam-malam ganjil, ada peluang keberkahan, yaitu beribadah jauh lebih baik dari 1000 bulan. Maka Bapak Ibu, kalau ingin mendapatkan keberkahan, syaratnya pastikan musola al-abidin seperti malam ini juga di 10 hari terakhir Ramadan. Artinya apa? Semakin kau jual, semakin ramai. Itu seharusnya. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa ja'ala qiyamu lailihi tatawwu'a. Allah jadikan pada malam Ramadan itu ada amalan sunat. Apa amalan sunatnya? Tarawih. Tapi amalan sunat di hari-hari Ramadan ini pahalanya sama seperti amalan-amalan wajib. Itulah keberkahan Ramadan berikutnya. Ya, ini hadisnya panjang ya. Ceramah kita paling 15 menit kan. Ambil potong-potong saya. Ramadan juga syahrus sabar. Ramadan ini memang bulan ujian. Ujiannya tentang apa? Ujian tentang masalah ekonomi. Mungkin di hari-hari biasa pengeluaran sedikit, tapi kalau datang bulan puasa, kadang pengeluaran, membeli kolak, membeli paukuan ya. Ujian. Karena dia ujian maka mesti kita bersabar. Ditambah juga kesabaran itu kesabaran dalam bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang bisa sabar ketika dapat musibah, alhamdulillah. Meninggal orang tuanya, meninggal keluarganya, atau kecelakaannya sabar. Banyak orang bersabar dalam meninggalkan maksiat, alhamdulillah. Tapi yang ketiga, ini yang berat, sabar dalam ketaatan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, alhamdulillah hadir kita di musola. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, alhamdulillah kita bisa puasa. Tapi hari kelima, hari ketujuh, hari ke-10, hari ke-20, ini ujian. Mesti kita buktikan kalau kita bisa sabar dalam musibah, bisa juga sabar dalam meninggalkan maksiat, maka yang ketiga kita harus buktikan juga kita ini sabar dalam melakukan ketaatan. Lanjut. Kata Rasulullah SAW, orang yang memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa mendapatkan 3 kebajikan.
Apa pertama? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya. Itqu minan nar, diselamatkan dari azab neraka. Dan yang ketiga, falahu ajru mislu ajri shaim min ghairi an yanqus min ajri shaim, atau kama qala. Orang yang memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa, di samping diampuni dosanya, selamat dari azab neraka. Yang ketiga kata Rasul, dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu. Artinya apa? Dilipat gandakannya pahala puasa kita. Jadi apa-apa ibu-ibu, kalau ingin awak puasa sebulan, lalu ingin dapat pahala 60 kali, caranya sederhana. Agih pembukaan setiap hari satu orang. Kalau kita kasih perbukaan satu hari satu orang, kita insya Allah mendapatkan pahala 60 kali. Kalau 2 kali atau 2 orang kita kasih dalam setiap hari, berarti 90 kali. Tinggal dikali. Kita mau dapat lipat ganda pahala puasa berapa kali? Tinggal dikasih pembukuan. Para sahabat curhat kepada Rasul, ya Rasulullah, laisa kullana yajidu ma yufattiru shaim. Ya Rasul, coba kalau kita paham arti hadis ini, apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, tidak semua kami mampu memberikan perbukaan. Berarti sama juga dengan kita kan? Tidak semuanya sahabat itu orang kaya, banyak juga sahabat itu yang miskin. Buktinya apa? Ketika dikatakan oleh Rasul ada peluang untuk melipat gandakan pahala, yaitu dengan memberikan perbukaan, banyak sahabat yang curhat mengadu, ya Rasulullah, wahai Rasul, tidak semua kami mampu memberikan perbukaan. Kenapa? Karena dianggap memberi perbukaan itu sama juga kini jaga pembukuan. Berarti pembukuan kola makan, mungkin berarti 25.000 atau 12.000 gitu, paling kurang. Tidak semua kita punya uang 20.000. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Mazqatun minal laban, aw tamrah, aw syurbatun min ma. Segelas air susu, atau sebutir korma, atau segelas air putih, ini sudah cukup dianggap memberikan perbukaan. Coba bayangkan, mahal atau murah? Mahal atau murah? Murah ya? Murah, mudah, ya, ringan bagi kita kalau ada keinginan untuk melipat gandakan pahala, yaitu memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa. Tidak bisa sebungkus nasi, gak ada masalah. Pembukuan saja. Segelas air susu. Oh gak bisa. Teh manis. Oh gak bisa juga air putih. Oh gak bisa juga bakwan. Apa lagi? Resores. Tambah hanya sebutir korma. Kata Rasul, itu sudah dianggap memberikan perbukaan. Itu keberkahan-keberkahan. Lalu yang terakhir, apa kata Rasul? Keberkahan juga. Lis-shaim farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Farhatun indal iftar, kegembiraan ketika berbuka puasa. Jadi bapak ibu-ibu, kita bisa rasakan kalau 3 hari berbuka. Kan kita berbuka itu tidak dengan sesuatu yang istimewa, mungkin biasa-biasa saja. Tapi bukan masalah istimewa atau biasa-biasanya pembukuan atau makanan atau lauk pauknya, tidak. Tetapi ketika kita bisa berbuka makan bersama anak, istri, keluarga, ada kegembiraan. Hari-hari biasa mungkin susah. Kenapa? Karena anak sibuk sekolah, awak sibuk menggalih, awak sibuk ngurus dapur, awak sibuk ngurus yang lain. Tapi dengan berpuasa ada peluang untuk bertemu bersama anak istri. Kapan? Ketika akan berbuka.
maka pasti ada kegembiraan. Walaupun kita berbukanya dengan yang sederhana saja, gak ada masalah. Nah, atau hadis Nabi yang lain, kenapa kita sana dianjurkan sahur? Karena tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, karena sahur itu ada keberkahan. Tidak mesti dengan makan, minimal dengan air. Pokoknya kita sahur. Ada keberkahan, kenapa? Karena sama-sama bersama anak istri. Nah, maka kata Rasul, orang yang berpuasa mendapatkan kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka dan juga nanti kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin berbahagia, karena begitu banyak keberkahan bulan Ramadan, maka mesti kita mengerjakannya sesuai dengan syarat dan rukunnya. Pastikan kita memasang niat, pastikan kita sahur, dan sunnahnya sahur itu takhir. Kata Rasul, sahur itu di ujung-ujung, menjelang masuk waktu subuh. Jam sahur jam 2 balik, jalan kalau sahur sekalian daripada kota terlalu. Sahurnya menjelang subuh. Bahkan secara fikih masih boleh kita makan minum waktu imsak, masih boleh. Tapi untuk kehati-hatian, untuk jaga-jaga, bagusnya 5-10 menit menjelang waktu subuh kita sudah selesai makan minum. Sahur intinya keberkahan dan itu disunnahkan di takhir. Yang kedua, fikih Ramadan juga mengajarkan kepada kita berbuka tabkir, takjil, disegerakan. Jangan menunda-nunda berbuka.